Selamat datang di channel Efek Jurnal Derajat Baik teman-teman. Untuk video part 3 untuk minggu ini tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 nanti di bulan Juni ini 2023. Selanjutnya adalah USD JPY atau USD Yen. Nanti waspada ya, karena ini time frame 1. Kalau time frame 4 sih kelihatannya sih terlalu rapat untuk jarak-jaraknya, cuman yang akan menjadi fokus minggu ini hati-hati. Batasan teratas itu ya, zona supply ada di 140.38 sampai dengan 14020 dengan level resisten 140.25. Resisten selanjutnya adalah 13975. Di sini juga ada zona supply. Kemudian hati-hati, ini kalau kita zoom sebenarnya di sini juga ada zona demand ya, karena ketika harga ke atas ke reject di zona supply dan turun kembali ke bawah, zona demand yang di sini ini sudah break, jadi kita tanda merah. Nah, selanjutnya adalah zona demand yang masih bertahan adalah 13890 sampai dengan 138.73 dengan support pendukung ada di 138.75. Kemudian terbawah itu ada di 138.60 sampai dengan 13833 dengan support pendukung ada di 138.50. Sebenarnya sih referensinya ada dua nanti. Ini karena zona demand yang di sini yang ada di tanda merah ini sudah break. Tentunya tinggal satu langkah lagi. Tunggu penutupan di bawahnya 139.25 baru cari setup sell sih nggak masalah, tapi untuk batasan stop loss itu kurang lebih ada di kisaran 139.65 kurang lebih kalau stop loss itu ada di sini ya. Dan untuk targetnya itu balik lagi di story low yang sebelumnya itu, kalau kita bulatkan sebagai level support ada di 138.75 sebagai target untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah referensinya cari setup pembelian. Tentunya itu nanti tunggu dulu ketika masuk ke zona demand ini nanti break ke bawah atau enggak. Cuman kalau enggak break ke bawah enggak masalah, nanti tinggal cari konfirmasi pembalikan arah, keluar dari zona demand baru cari setup pembelian. Ini tentunya risk rewardnya sih lebih oke. Itu yang pertama. Nah, ini fleksibel aja untuk referensi yang kedua. Kalau misalkan zona di sini break dan harga mampu tutup di bawahnya level support yang ada di kisaran area 138.75, tunggu yang ada di bawahnya di sini. Kurang lebih di antara dua ini nanti kita cek lebih lanjut. Cuman sementara karena polanya belum terjadi, ini kita tunggu yang ada di sini dulu. Oke. Kemudian untuk target maksimal itu kurang lebih kalau mau di hold sampai swing ya. Ini catatan untuk swing itu 140.25 nggak masalah. Kurang lebih di sini. Nah, untuk label sendiri itu kalau untuk USD JPY ya, untuk referensi yang pertama, kalau mau sell sih sabar dulu, tunggu penutupan. Konfirmasinya adalah tutup di bawahnya 139.25. Batasan sebagai stop loss sih sebenarnya 139.600 di sini sih sebenarnya nggak masalah. Ini risk rewardnya juga masih oke. Entry-nya itu kurang lebih ya 139.25 di sini, berarti di bawahnya. Di bawahnya 139.25 kalau mau cari setup sell. Terus sebagai targetnya adalah 138.75. Ini risk rewardnya kurang lebih 37 pip sebagai stop loss dan 49 pip sebagai TP-nya. Itu yang pertama. Kemudian nanti kalau misalkan harga ini sampai ke bawah, masuk ke zona demand sekali lagi ya. Selama zona demand ini utuh nggak masalah kalau mau cari setup pembelian. Tentunya itu konfirmasinya adalah keluar dari zona demand baru trade ini bisa dibuka. Tentunya kurang lebih ada di 138.900 kurang lebih. Ini sebagai referensi yang pertama. Tapi kalau misalkan zona demand ini break, sebaiknya tunggu yang ada di bawah kurang lebih di kisaran 138.50 selama ini zona demand di sini utuh. Harga mampu kembali ke atas atau ada konfirmasi pembalikan arah di atasnya 138.600 nggak masalah kalau mau cari setup pembelian. Jadi fleksibel aja. Oke, untuk labelnya itu stop loss kurang lebih 138.200 nggak masalah di sini sebagai batasan untuk stop loss. Kemudian area entry-nya fleksibel, cari di kisaran area 138.50 atau di atasnya 138.90 kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian untuk TP-nya itu sebagai TP1 kembali lagi di 139.75 sebagai TP1, TP2 adalah di kisaran area 140.25. Tentunya ini kalau swing ini risk rewardnya juga akan lebih menarik. Maksimal untuk stop loss itu kurang lebih ya sampai batasan terbawah 75 pip. Targetnya TP1 85 pip, maksimal adalah 135 pip sebagai TP2. Ini mungkin oke. Selanjutnya adalah GBP JPY. GBP JPY hati-hati karena ini dari time frame H4 sebenarnya itu harga itu masih tertahan di level area resisten itu 175.50 dan harga ke reject ke bawah. Nah, akankah nanti terjadi koreksi sampai masuk kembali di zona demand 17487 sampai dengan 17462 yang didukung sebagai level support ada di 17475
kemudian ada konfirmasi pembalikan arah baru lanjut ke atas, atau justru malah ini nanti koreksinya itu juga semakin dalam di sini, nanti kita antisipasi terlebih dahulu. Cuman untuk zona demand yang ada di 17425 sampai dengan 17390 ini kita skip dulu. Ini sebagai skenario alternatif kalau misalkan zona demand yang di sini break. Cuman kalau selama zona demand ini bertahan, nggak masalah sebenarnya kalau mau cari setup pembelian. Tentunya referensi adalah pembelian nanti kalau misalkan terjadi koreksi di time frame yang lebih kecil selama zona demand ini utuh, konfirmasi pembalikan arah, dan validasinya adalah ketika keluar dari zona demand ini. Nggak masalah kalau mau cari setup pembelian kalau kita bulatkan di kisaran area 174.900. Kemudian untuk stop loss sendiri itu sebenarnya fleksibel aja, kalaupun karena targetnya itu masih ada di kisaran area untuk swing ya, itu maksimal adalah 17675 di sini, dan TP1-nya itu ada di 176. Sebenarnya sih kalau mau naruh stop loss di sini sih nggak masalah. Ini ruang gerak sekitar 110 pipan. Jadi fleksibel aja, bisa di sini atau di bawah sini fleksibel aja. Cuman sih kalau untuk swing saya lebih prefer naruh stop loss itu nggak masalah sedikit lebar ya, meskipun di atas 100 pip. Tapi ini ruang gerak ini juga cukup juga karena balance juga dengan target yang lumayan gede, ini kurang lebih ya 180-an pip, jadi nggak masalah. Ini yang skenario yang pertama. Kalaupun kita kasih label kurang lebih sebagai referensi ya, referensi yang pertama itu ada di kisaran sebagai stop loss kalau kita bulatkan 17370 di sini. Kemudian area entry selama zona demand yang didukung dengan level support 17475 ini bertahan. Konfirmasinya adalah kurang lebih di kisaran 174.90, kurang lebih di sini. Keluar kembali, tentunya nanti cek di time frame 1. Kalau misalkan harga mampu keluar dan di atasnya 17475, cari di kisaran 17490 sebagai titik area entry, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian sebagai level TP1 adalah di 176.00 sebagai level psikologis. Hati-hati karena di sini juga ada zona supply. Kurang lebih zona supply itu di sini 17615 sampai dengan 175.90. Target maksimal adalah 17675, kurang lebih selisih 75 pip. Nah, risk to reward sendiri kalau kita misalkan kita ukur, hati-hati karena stop loss itu kurang lebih ya 120 pip, tapi untuk targetnya sebagai TP1 110 pip, TP2 adalah kurang lebih sekitar 185 pip. Nah, kalau misalkan 176 ini ternyata tercapai, baru ini bisa dimajukan ataupun di lock di break even, nggak masalah. Ini yang alternatif yang pertama. Tapi kalau misalkan zona demand ini break, sebaiknya tunggu zona demand yang ada di bawah, tentunya nanti risk rewardnya juga akan lebih oke. Tapi untuk batasan maksimal target balik di 176.00, jangan jauh-jauh terlebih dahulu karena polanya belum terbentuk. Sementara sebagai referensi seperti ini dulu. Terus yang kedua adalah tetap cari setup pembelian, tentunya kalau antisipasi tidak terjadi koreksi ke bawah, tapi harga melanjutkan ke atas dan harga mampu tutup di 175.50 sih nggak masalah. Tapi hati-hati karena ini resikonya tentunya juga akan lebih gede. Amannya itu stop loss harus berada di bawah zona demand yang ada di 174.62 kurang lebih di sini, tapi targetnya bisa di atas di sini, kurang lebih risk reward ini 1:1. Ini kalau misalkan kita kasih label kurang lebih stop loss itu kurang lebih 175.50 itu jatuh di sini. Area entry pastikan terlebih dahulu penutupan di atasnya 175.50, kurang lebih ya kalau kita bulatkan ya 175.60 untuk cari setup pembelian di sini. Dan untuk TP-nya itu cuma ada TP1 maksimal adalah 176.75. Soalnya kalau mau nargetin di 176.00 ini risk rewardnya yang nggak masuk. Kecuali kalau memang nanti harga mampu tutup di atasnya 176.00 atau zona supply ini break, ini nggak masalah kalau mau dimajukan stop lossnya di kisaran area 175.300, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman sementara karena polanya belum terbentuk, ini seperti ini dulu. Oke, Euro Yen atau Euro JPY hati-hati karena ini sebelumnya itu adalah zona supply 150.64 sampai dengan 150.38. Ini harga mampu masuk ke atas ya, masuk ke zona supply dan ke reject ke bawah. Akankah nanti masuk ke zona demand 149.60 sampai dengan 149.25 yang sebagai level dukungan support ada di 14950? Nanti kita cek lebih lanjut. Cuman ini kalau misalkan didukung dengan segi fundamental, kalau misalkan zona demand di sini bertahan, kemungkinan nanti referensinya adalah pembelian. Tapi hati-hati, di bawah itu juga masih ada level yang mesti diperhatikan, zona demand 148.92 sampai dengan 148.63 kurang lebih di sini.
sebagai nanti juga batasan ataupun acuan untuk cari setup untuk stop lossnya. Terus targetnya itu kurang lebih ya, hati-hati karena zona supply ini belum di break, jadi ini kemungkinan nanti akan dijadikan target level TP1 150.50, kemudian TP2 kurang lebih di kisaran 151.00 sebagai level psikologis, dan ini juga ada zona supply juga sebenarnya ada di 151.10 sampai dengan 150.80. Tapi kalau signifikan kuat ke atas itu batasan maksimal yang akan menjadi fokus minggu ini. Hati-hati kalau mau cari referensi pembelian untuk batasan maksimal target, jangan jauh-jauh di atasnya, kurang lebih ya 151.50 maksimal. Ini juga distributnya sudah oke banget soalnya. Oke, referensinya cari setup pembelian tentunya sabar dulu, tunggu yang ada di sini, masuk ke zona demand itu yang pertama. Kemudian selama zona demand itu tidak di break ke bawah, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah aja nanti, kurang lebih ya itu keluar dari zona demand baru nanti cari setup pembelian. Teman kalau harga ke bawah abaikan terlebih dahulu karena belum ada konfirmasi ya. Konfirmasinya adalah ketika keluar ataupun tutup di atasnya kembali di 149.50 kurang lebih di sini. Ini sebagai referensi yang pertama. Terus targetnya itu kurang lebih kalau misalkan kita kasih label dulu aja, stop loss 149.00 aja kalau kita bulatkan di sini amannya, karena ini distribusinya juga masih oke, 60 pip sebagai stop loss. Area entry 149.60, kemudian TP1 nya itu kurang lebih jatuh di kisaran 150.50 sebagai TP1, TP2 maksimal adalah 151.00, kurang lebih ini juga lebih masih oke. Terus kalau misalkan ternyata harga tidak mampu masuk di zona demand di sini, apalagi nanti sampai pembukaan market hari Senin ya, itu nanti ternyata harga tidak mampu ke bawah dan harga balik ke atas dan harga mampu tutup di atasnya 150.00, sebenarnya sih nggak masalah kalau dijadikan referensi alternatif untuk cari setup pembelian, tapi untuk targetnya itu beda. Mau nargetin di 151.00 sih juga nggak masalah, tapi stop loss harus berada di bawahnya zona demand atau disamakan juga nggak masalah. Kalaupun kita kasih label sebagai skenario alternatif sama untuk stop lossnya 149.00, tapi yang berbeda adalah tunggu tutup di atasnya 150.00 baru cari setup pembelian. Targetnya sebagai TP1 adalah 151, TP2 maksimal jangan jauh-jauh di kisaran area 151.50. Ini selisihnya adalah 50 pip. Risk to rewardnya kalau misalkan kita ukur kurang lebih ini hati-hati karena stop loss itu ruang gerak sekitar 101 pip, TP1 kurang lebih sekitar 98 pip, maksimal TP2 ruang gerak sekitar 150 pip. Oke, mungkin ini untuk referensi dari beberapa pair ya yang berhubungan dengan yen. Ada USD JPY, GBP JPY, dan Euro JPY. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko itu ditanggung masing-masing. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.